Shalom Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan. Selamat kembali kita bertemu dalam ibadah kita secara online. Selalu saya menyapa salam sehat dan terus kita ada dalam perlindungan Tuhan. Dan saya berharap sampai kapanpun ibadah yang kita selenggarakan lewat online ini, tetap saya berharap saudara fokus dan percaya bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah berubah. Baiklah, kita akan mendengar firman Tuhan yang sebentar kita sama-sama belajar untuk mengerti akan apa di dalam makna hidup kita, pengiringan kita, bahkan iman percaya kita kepada Tuhan. Mari saya ajak untuk kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau malam ini Bapa dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih kalau saat pada pagi menjelang siang ini Tuhan memberi kami kesempatan dalam ibadah secara online. Kami bersyukur atas kesempatan ini. Dan kami rindu Tuhan, Engkau berkata-kata lewat hamba-Mu, dan biarlah kebenaran firman ini menjadi kekuatan, modal, bekal, bahkan juga teguran, nasihat kepada setiap kami, sehingga kami boleh mengerti dan memahami. Berikan hikmat, marifat, dan pengurapan yang daripada Roh Kudus, sehingga kepada setiap firman-Mu ini disampaikan, maka setiap umat-Mu, khususnya kepada hamba-Mu, diberikan pengertian. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan sekali lagi pemberitaan firman ini dalam rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara, kita diingatkan selalu akan arti hidup ini. Kalau sampai di tahun 2022 ini kita sudah menginjak di minggu yang kedua. Seolah hari-hari yang kita lewati, yang kita jalani ini begitu cepat sekali. Baru beberapa minggu kita masih terkesan penutupan tahun yang diwarnai dengan beberapa diantaranya adalah letupan-letupan kembang api dan berbagai cara penutupan tahun. Ternyata sekarang kita sudah ada di minggu kedua daripada bulan Februari ini. Nah, mari saudara, pada saat siang ini tema kita adalah mengambil dari salah satu kondisi keadaan hari-hari ini, yaitu tentang tawar hati. Ya, seingat saya tema ini pernah juga saya sampaikan, tapi belum secara lengkap dengan saya angkat menjadi sebuah tema. Walaupun kala itu saya pernah berbicara tentang tawar hati. Tapi saya percaya pada saat siang hari ini tidak kebetulan bahwa ini menjadi perenungan yang mesti kita coba renungkan bersama-sama. Ya, banyak orang hari-hari ini saudara mengalami peristiwa kehidupan, dan dari peristiwa kehidupan itu maka orang banyak mengalami ketawaran hati. Ya, bahkan bila kita simpulkan, tawar hati ini begitu banyak menghinggapi orang-orang di akhir zaman ini. Baik mereka yang tidak percaya kepada Tuhan ataupun yang percaya kepada Tuhan. Namun dibagi lagi, orang yang percaya kepada Tuhan ini yang berbilangan orang-orang umum, orang-orang awam, jemaat Tuhan, bahkan merambah kepada aktivis. Tidak sedikit juga gereja Tuhan adalah pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan.
Karena tawar hati ini tidak melihat usia, tawar hati tidak melihat usia kerohanian seseorang, saya ulangi. Bahkan tawar hati ini tidak melihat spesifikasi atau klasifikasi, entah dia sebagai umat Tuhan yang dikategorikan awam, ataukah umat Tuhan yang dipercayakan dalam bidang pelayanan. Kalau kita melihat saudara, tawar hati ini ya bukan hanya berbicara tentang bagaimana ketika tawar hati ini memiliki satu simpul bahwa di dalam diri seseorang itu ada kecemasan, ada yang namanya kekesalan atau kemarahan. Kalau kita bicara soal tawar hati saudara, bukan ruang lingkup yang tadi baru saja saya katakan ya, tapi tawar hati ini begitu meluas, merambah pada sisi-sisi kehidupan manusia, yang tentunya tawar itu menunjukkan kondisi keadaan sikap hati seseorang yang di dalamnya tidak ada satu respon yang begitu membawa situasinya menjadi semangat, menjadi bergairah. Tentunya di sini menunjuk kepada pengiringan dan pengikutan kita akan Tuhan. Ya. Jadi tawar hati itu adalah mengkondisikan hati iman percaya seseorang yang dalam pengikutan pengiringannya kepada Tuhan tidak lagi memberikan respon yang menyemangati hidupnya ketika di dalam ibadatkah, dalam pelayanankah, dalam berbagai komunitas pertemuan-pertemuan rohani. Nah, itulah yang kita bisa kategorikan mengapa orang menjadi tawar hati itu. Nah, suatu kali bangsa Israel pernah mengalami tawar hati, saudara. Ketika mereka pada minggu yang lalu, saat mereka menghadapi berbagai yang namanya persoalan hidup ketika dalam perjalanan dari Mesir mau ke negeri perjanjian. Nah, sementara mereka melewati padang gurun, disitulah proses bagaimana iman, bagaimana pengharapan, bagaimana kasih mereka akan percaya kepada Tuhan. Maka perjalanan panjang yang memproses kehidupan bangsa ini, saudara, ada begitu banyak orang-orang yang menjadi tawar hati. Sekalipun mereka melihat pertolongan Tuhan, mereka melihat pemeliharaan Tuhan, mereka melihat perlindungan Tuhan. Kalau mereka tidak ada makan, tidak ada minum, Tuhan mengadakan mujizat. Tapi kok masih bisa mereka tawar hati? Nah, kekesalan, emosi, ketidakterimaan dalam situasi-situasi kondisi tertentu, orang bisa menjadi tawar hati. Nah, mungkin saya tidak tahu belakangan ini, ya apalagi menjelang proses yang namanya pandemi COVID yang tidak berakhir ini, saudara. Awal-awalnya banyak manusia atau orang-orang yang tidak tahu lagi punya fokus yang jelas, seolah diporak-porandakan dengan virus ini, bahkan sampai hari ini. Jadi begitu memproses keadaan ini, saudara, ada banyak orang yang masuk ke dalam lingkaran tawar hati. Ya, nah itulah sebabnya tawar hati juga bisa terjadi ketika bangsa Israel ini menghadapi musuh-musuh mereka. Ketika mereka takut melihat serangan, ketika mereka takut melihat begitu banyaknya pasukan dari Filistin, dari bangsa Amori, bangsa Moab, sehingga mereka ada rasa ketakutan. Karena pikir mereka soal makanan saja mereka harus mengeluh, mereka harus meminta kepada Musa supaya Allah turunkan itu makanan atau minuman. Apalagi sekarang mereka berhadapan dengan tentara-tentara yang begitu banyak. Maka kondisi-kondisi itulah yang membuat mereka menjadi tawar hati. Dan mereka tidak lagi merespon akan Allah yang benar, akan Allah yang ada di tengah-tengah mereka.
Sekalipun Allah menunjukkan tiang awan dan tiang apinya. Saya melanjutkan khotbah minggu lalu ini. Ya. Nah, maka dari itu, tawar hati bukan saja bicara tentang keadaan diri seseorang dalam situasi kondisi tertentu. Tawar hati bukan saja berbicara dari suasana yang dialami oleh seseorang karena putus asa, karena kecewa, karena bisa terjadi luka, bahkan juga ketakutan dan kekhawatiran. Situasi ini membuat orang menjadi tawar hati. Tapi ada juga kondisi keadaan tawar hati itu di mana seseorang itu sudah tidak semangat lagi. Ya, sudah tidak semangat lagi. Semangat berdoa, semangat baca firman Tuhan, semangat untuk bersekutu dalam lingkup ruang orang-orang percaya, yaitu orang-orang yang seiman, ya. Nah, inilah yang seringkali terjadi tanpa dirasakan, saudara. Firman Tuhan jelas sekali mengatakan bahwa hati yang gembira itu adalah obat, ya. Dan dikatakan pula, Daud pernah berkata, "Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, bersorak-sorailah." Maka dari sini kita melihat bagaimana Tuhan menghendaki umatnya itu jangan sampai ada yang tawar hati. Karena ketawaran hati itu membuat benih atau siklus yang kecil kita membuka peluang untuk tidak percaya kepada Tuhan. Ya, maka dari itu saya akan membacakan satu firman Allah yang terdapat di dalam kitab Yosua pasal yang pertama. Ya, saudara. Yosua ini adalah satu regenerasi daripada perjalanan bangsa Israel, diestafetkan dari kepemimpinan Musa, lalu dipercayakan regenerasinya kepada Yosua. Ya, perhatikan, Musa pernah hampir boleh dikatakan di situ membuat suasananya Musa tawar hati. Nah, maka dari itu Musa sampai tidak diizinkan Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian. Musa hanya diizinkan untuk melihat saja. Ya. Nah, Yosua sebagai pelanjut daripada tahta kepemimpinan umat Tuhan kala itu, bangsa pilihan Tuhan yaitu Israel, kita melihat Tuhan pernah berkata di dalam kitab Yosua pertama, saudara, pasal pertama, di ayat yang ke-9 berkata demikian, saya akan bacakan. "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kata Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu." Tuhan hanya mengatakan berulang kali, saudara, mulai di ayat yang ke-5 ke-6, Tuhan telah menjanjikan kepada Yosua, "Seperti aku menyertai Musa, demikian pula aku akan menyertai kamu." Itu janji Tuhan kepada Yosua. Dan Yosua ini belum melakukan tindakan-tindakan kepemimpinannya pada saat dia dipercayakan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Tuhan telah pesan, Tuhan telah menasehati, Tuhan telah membekali Yosua dengan firman-Nya, dengan nasihatnya, supaya Yosua berpegang teguh pada perintah Tuhan. Lanjut ya, saudara. Tuhan berkata, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Perhatikan baik-baik, saudara. Sebenarnya ini sudah merupakan investasi modal yang begitu besar bagi Yosua. Untuk dia membawa kondisi modal ini menjadi kekuatan Yosua untuk memberangkatkan, memimpin bangsa ini yang tegar tengkuk dan keras kepala sampai masuk ke negeri perjanjian. Bahkan kita pernah mendengar satu catatan penting bahwa Yosua adalah salah satu orang yang kala itu dari 12 pengintai, Yosua adalah termasuk di dalamnya yang ikut serta mengintai tanah perjanjian tersebut.
Dari 12 orang ini, 10 itu gugur. Dalam artian gugur, mereka sudah tawar hati melihat keadaan kondisi bangsa yang ada di negeri perjanjian. Padahal pada minggu yang lalu kita mendengar firman Allah berkata bahwa bangsa ini dikeluarkan untuk masuk negeri perjanjian. Allah tahu, Allah merancang, Allah merencanakan supaya bangsa ini tidak masuk dalam dunia peperangan dengan bangsa Filistin. Allah ajak lewat jalan yang lain. Nah, sekarang kita kembali diingatkan bahwa pada saat 12 pengintai ini masuk melihat negeri itu, ya, mereka berkata, penduduk itu penuh dengan bangsa-bangsa orang-orangnya yang tinggi besar seperti raksasa. Saya tidak tahu bagaimana kita menghadapi dunia hari ini, saudara. Ya. Entah itu pandemi, entah itu penyakit lain, atau kesulitan ekonomi, entah kita dalam dunia ya rumah tangga dan seterusnya. Ya. Ada kebingungan-kebingungan yang belum bisa kita jawab, saudara. Dan oleh karena itu, kebingungan dan situasi yang membuat kita menjadi frustasi, kecewa, dan putus asa, takut, itu bagaikan raksasa-raksasa yang menakutkan bagi orang-orang yang tidak percaya, mata imannya melihat bahwa Allah ada dalam perjalanan kehidupannya. Itulah sebabnya Tuhan mengingatkan Yosua. Dibekalinya Yosua dengan kata, janganlah engkau kecut dan tawar hati. Kecut ini menunjukkan bagaimana keasaman ketika lidah mengecap sesuatu yang cita rasa yang sangat asam. Ya, maka ada sentakan dalam anatomi tubuh kita, perasa kita itu gitu loh, saudara. Nah, ini menunjukkan sesuatu yang seolah kita tidak bisa menerima kondisi keadaan kala kita melihat dunia seperti ini, kita menjadi kecut, menjadi asam, menjadi sesuatu yang seolah kita tidak bisa memberikan suatu penawar dari rasa kecut itu. Nah, kalau sampai dikatakan pula berikutnya, janganlah engkau tawar hati, saudara. Jadi tawar hati ini sesungguhnya memang sudah dipesankan, bahkan dinasehatkan oleh Tuhan dengan begitu gamblang, bahwa sesungguhnya Tuhan tidak menyukai kalau sampai seseorang itu tawar hati. Karena seperti tadi di tengah-tengah pemberitaan ini saya sampaikan, embrio dari kata tawar hati itu, saudara, itu nanti kalau terpelihara terus dalam hidup seseorang, dalam nilai-nilai kekristenan kita, jangan salah loh, saudara. Embrio itu akan membuat terus dia bagaikan bola salju yang menggelinding sampai akhirnya terjadilah penyangkalan. Sebelum terjadi penyangkalan kita akan Tuhan, maka itu embrio tawar hati terus dia menggelinding dan makin besar, sehingga orang akhirnya tidak mempercayai Tuhan lagi. Dia tidak mempercayai Allah lagi. Dia berkata Allah itu bullshit, Allah itu cuma cerita, omong kosong. Ya, itu Allah pernah terjadi mengadakan mujizat pada zaman-zaman nabi-nabi. Ya. Zaman di dalam perjanjian lama. Tapi sekarang sudah berbeda. Orang ditawarkan dengan segala konsumsi, semua spontan, semua serba cepat, semua serba apa yang ingin dilihat. Sedang jawaban dari Allah ini seolah lama sekali gitu loh, saudara. Nah, inilah yang mengaromakan dalam hidup kekristenan, kekhawatiran, kegelisahan, kecemasan, keputusasaan, itu yang menggelinding kehidupan kerohanian seseorang. Jadi dia menjadi tawar hati, saudara. Nah, kalau tawar hati ini terpelihara dengan baik, apalagi tawar hati ini terpelihara dengan sempurna, maka kita melihat satu contoh teladan. Maksudnya contoh teladan di sini adalah supaya kita jangan ikuti teladannya. Siapakah dia? Dia adalah Petrus. Bahkan orang kedua selain Petrus, dia juga adalah Yudas. Dua orang ini menjadi contoh yang mesti kita belajar.
Kenapa Petrus sampai dia menyangkal 3 kali? Padahal Tuhan sudah berkata, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau telah menyangkal aku. Tuhan sudah berkali. Jadi perhatikan baik-baik saudara. Sesungguhnya dalam hidup kita, kita adalah orang yang benar-benar berbahagia. Kita orang yang dipilih Tuhan, dibekali Tuhan. Tuhan itu sungguh-sungguh amat baik buat kita. Selalu baik. Dia selalu memberikan kita firman-Nya. Dia selalu menguatkan kita dengan perkataannya. Dia selalu menuntun kita dengan Roh Kudus-Nya. Dan dia mengingatkan kita bahwa dia ada dengan kita. Nah, kata-kata firman Tuhan itulah bekal buat kita, saudara. Maka, kalau sampai Petrus menyangkal, sesungguhnya dia sudah ada dalam ketawaran hatinya. Dia berharap Tuhan itu bekerja begitu rupa, tapi ternyata tidak. Dan begitu juga kepada yang namanya Yudas. Nah, itulah sebabnya kalau sampai kita melihat kondisi keadaan nasihat Tuhan kepada Yosua, saya berharap ini akan berlaku juga kepada kita. Janganlah kita kecut. Ya, jangan hidup kita menjadi asam. Seolah menghadapi dunia itu kita nggak percaya bahwa Tuhan itu ada dalam hidup kita. Ya, ayo optimis, ayo kita jalani dengan sukacita, dengan penuh pengharapan. Apapun saudara, apapun saya mau mengatakan, saya dalam kondisi begini saudara, bukan berarti tidak punya masalah, banyak masalah. Tapi mari kita belajar bersama-sama untuk supaya Tuhan menuntun kita berjalan bersama-sama saudara. Karena kita tahu janji Tuhan itu tidak akan pernah tidak digenapi. Dia pasti menolong kita. Selanjutnya ada perkataan penting daripada nasihat Tuhan kepada Yosua ini saudara. Dikatakan di sana bahwa Tuhan Allahmu menyertai engkau. Coba perhatikan. Tuhan Allahmu menyertai engkau. Saya ulang sekali lagi. Tuhan Allahmu menyertai engkau. Kata menyertai itu saudara pernah dipakai dan sangat populer ketika menjelang Natal, yaitu kata Immanuel. Kata Immanuel itu adalah Allah menyertai kita. Berarti ketika saudara dan saya menjadi bangsa pilihan, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, masa kita tidak percaya kalau Allah menyertai kita? Pasti saudara, pasti. Nah, kata menyertai itu berarti Allah bertanggung jawab sepenuh apapun yang terjadi dalam hidup kita. Saya mau mengatakan Allah bertanggung jawab. Allah bertanggung jawab. Kalau sampai di beberapa kitab Injil mengatakan, jika Tuhan tidak izinkan seutas helai daripada rambut kita tidak akan jatuh. Tidak akan jatuh. Betapa Tuhan concern sekali. Betapa Tuhan benar-benar komit dengan apa yang menjadi perkataannya. Bahwa Tuhan Allahmu menyertai. Kata menyertai sangat luas sekali pengertiannya. Kalau saya sebagai seorang tua, sebagai seorang papa, kalau saya berkata kepada anak, Papa akan menyertai kamu. Apa saja yang kamu kerjakan, apa saja yang kamu kerjakan. Jangan takut. Itu berarti saudara, dia berjalan sendiri pun. Dari kejauhan saya melihat, saya amati. Kalau itu mencelakakan, tentu saya akan berteriak, jangan! Kalau itu membuat dia menjadi sesuatu yang mencelakakan, entah ada serangan, entah ada kecelakaan, entah yang membuat dia menjadi tidak nyaman dalam hidupnya, tentu saya akan bergerak lebih dahulu melindunginya. Tuhan kita lebih daripada itu, saudara. Tidak ada kata yang bisa mewakili pengertian daripada Allah menyertai kita. Seperti dia katakan, Allah, Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, mohon maaf saudara. Jangan di sini kita dangkal berpikir. Kalau sekiranya ada satu waktu kita lupa berdoa, pada saat kita mau berangkat kerja, mau berangkat pergi, ya. Tapi ini memang tidak dianjurkan. Tapi seandainya terjadi kita lupa,
Itu janji Tuhan selalu digenapi, dia melindungi kita. Saya selalu menyisipkan kata-kata kesaksian. Hampir tiap hari saya ada di jalan dengan berkendaraan roda 2, roda 4. Sampai hari ini saya merasakan Tuhan menyertaiku dan dia tidak membuat sesuatu sampai terjadi yang tidak saya inginkan. Nah, mari saudara, bersukacitalah senantiasa yang Tuhan mau. Kalau sampai Tuhan berkata menyertai kita, maka kita akan ada di sana bersukacita. Sekarang kita renungkan, mengapa seseorang bisa tawar hati? Mengapa seseorang bisa tawar hati? Karena ia tidak siap untuk menerima keadaan yang terjadi di dalam hidupnya, atau keadaan yang tiba-tiba berubah dan itu terus berlangsung, dan perubahan itu dia tidak kehendaki. Nah, ini dalam kehidupan banyak kita sebagai orang percaya, yang awal dari ketawaran hati itu seperti yang tadi baru saja saya katakan. Saya ulang. Jadi karena hidup seseorang tidak bisa menerima keadaan yang terjadi atau perubahan yang terjadi dalam hidup kita, sehingga dalam hidup ini kita nggak siap. Nah, padahal kita tahu bahwa Tuhan itu merancang segala sesuatu yang bukan saja baik, tapi yang tidak baik juga dijadikan menjadi sesuatu yang baik. Roma 8 ayat yang ke-28. Bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Saudara, tawar hati. Mari kita coba garis bawahi, kita berdoa berharap supaya itu jangan terjadi dalam hidup kita. Saya nggak tahu bagaimana problema saudara. Apa yang saudara hadapi ini hari, mungkin engkau menanti suatu jawaban doamu yang sampai hari ini belum terjawab. Mungkin engkau berdoa supaya penyakitmu disembuhkan, tapi belum juga sembuh. Engkau ingin supaya krisis ekonomi dan seterusnya dalam kehidupan yang kita lewati ini, tapi belum ada menunjukkan kabar-kabar yang menyenangkan, menyukakan hati kita. Seorang hidup kita ini nggak nyaman, saudara. Satu masalah belum selesai, datang masalah lain. Masalah lain belum ada lagi yang bertumpuk masalah berbeda. Seolah suasana jiwa hati kita dibuatnya menjadi tidak nyaman. Jangan kita terbelenggu dengan itu. Kita mari bawa Tuhan dalam hidup kita, dan kita jadikan Tuhan itu seperti yang dia bekali kepada Yosua. Aku menyertai kamu kemanapun engkau pergi. Jangan kecut dan jangan tawar hati. Sebab itu, ya saudara, untuk kita melangkah melawan ketawaran hati ini, ada rumusnya adalah bahwa kita belajar terus membaca Alkitab. Jangan sampai kita tidak baca. Kedua, mari kita adakan persekutuan, ya, baik kepada sesama anak Tuhan, terlebih kepada Tuhan. Punya prime time, punya waktu khusus kita berdoa pada Tuhan. Entah di mana, baiknya memang kalau di rumah dan di ruang kamar saudara sendiri, ya. Selain itu, yang ketiga, kita berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Nah, nasihat Tuhan kepada Yosua, sebelum Tuhan memakai dan memperlengkapi Yosua, Tuhan tidak pernah membiarkan Yosua berjalan sendiri. Hari ini pun, siang ini pun, Tuhan membekali kita untuk berjalan mengarungi kerasnya hidup ini, mengarungi betapa jahatnya hidup ini, betapa gelapnya dunia ini. Tuhan bekali kita dengan firman-Nya. Percayalah saudara, firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Dia selalu iya dan amin, dan dia akan menjawab kita. Tuhan Yesus berkati kita. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini, saudara. Bapa, terima kasih atas nasihat firman-Mu yang memberikan kepada kami suasana jiwa yang dibangkitkan, untuk kami menyadari betapa fananya hidup kami, ketika kami menyadari betapa tidak sanggupnya kami bila kami berjalan mengandalkan kekuatan diri. Apalagi kami mengandalkan sebuah pengalaman hidup kami. Tapi terus kami belajar Tuhan untuk menatap apa yang Tuhan sedang ingin kerjakan dalam hidup kami. Sekalipun
kami ada di dalam situasi yang tidak nyaman, tidak menentu, tapi terus kami belajar untuk menaruh harap dan percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tetap sama. Tuhan Yesus sekali-kali tidak pernah tidur. Tuhan Yesus selalu menjadi bagian dalam hidup napas detak yang kami rasakan hari-hari ini. Materaikan firman-Mu Tuhan dalam hati kami. Jadikanlah kami pelaku, bukan saja hamba-Mu menjadi pengkhotbah, tapi jadikan juga Tuhan pelaku bersama-sama dengan umat-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan kami dengan firman-Mu dari keterpurukan apa yang kami tidak mengerti, tapi Tuhan tolong kami. Terima kasih Tuhan, Engkau juga menjamah kepada umat-Mu, kepada setiap mereka yang menonton daripada video online ini Tuhan. Engkau berkati mereka, kiranya firman ini menjadi kekuatan, menjadi satu nasihat agar kami boleh melihat masa depan kami ada dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan berjanji, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Terima kasih Bapa, Kau suci kuduskan tiap-tiap pelanggaran kejahatan kami, sehingga kami boleh berjalan untuk menaati firman-Mu. Baharui hati kami, jiwa kami, perasaan pola pikir kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan umat-Mu yang berbagai persoalan hidup, sakit penyakit, bahkan ada di dalam ketidakpastian. Tuhan yang menopang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita mengakhiri, untuk saya tutup dalam sesi di mana kita beribadah online ini, saya ingatkan sekali lagi, kita terus berdoa, saling membantu. Saudara saya lain, ada mungkin di antara kita yang terpapar dengan penyakit COVID, kita berdoa dan kita saling menguatkan. Dan tentu saya ingatkan untuk kita berdoa agar bangsa ini boleh mengalami satu kemajuan, bahkan terbebas dari virus COVID, Corona, dan Omikron yang sekarang berlangsung. Baik, kita akan berdoa syafaat sebelum kita menerima doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa, sekali lagi kami datang menghampiri segala apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa negara kami, dan begitu banyaknya orang-orang yang terpapar dengan virus Tuhan. Engkau jamah, Engkau memberikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi suster, dokter, tenaga medis, dan relawan dari berbagai instansi ataupun aparat Tuhan, Engkau berkati mereka dengan takut, adil, dan mereka benar-benar menjalankan tugas dengan berkewajiban tanggung jawab, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Saya berdoa untuk bangsa kami Tuhan, pemimpin kami Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden, pada staf para menteri Tuhan, kabinet-kabinet yang ada, sampai kepada juga MPR, DPR, dan RT di mana kami tinggal. Tuhan bekali mereka Tuhan, pakai mereka untuk takut akan Tuhan dan memperhatikan kesejahteraan kesehatan warga, khususnya masyarakat dan rakyat Indonesia. Bapak, kami berdoa untuk parking keluarganya, staf karyawannya, hotel maupun daripada apartemennya. Tuhan berkati, biarlah dalam suasana seperti ini Tuhan buka jalan dengan tamu-tamunya. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk keluarga-keluarga daripada umat-Mu, seluruh aktivis yang ada, bahkan juga keluarga hamba-Mu, anak istri, anak mantu, cucu, semua dalam perlindungan Tuhan yang maha tinggi. Kami hanya bisa berserah dan berpasrah. Tuhan, Engkau maha dahsyat yang melindungi semua bagian dari orang-orang yang mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan. Berbagai apapun yang terjadi dalam hidup kami, mari Tuhan kami belajar terus berpegang pada apa yang Tuhan sudah katakan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Bila sebentar kami akan akhiri segala seluruh doa syafaat kami. Masih banyak yang perlu kami panjatkan dan doakan. Tuhan lebih mengerti dan memahami. Tolonglah kami ya Bapa. Segala kemuliaan bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Kasih Tuhan, arahkanlah hati-Mu, dan percayalah Tuhan menyertai-Mu dimanapun kita berada.
Turunlah kiranya berkat kasih setia anugerah daripada Bapa di surga, rahmat yang begitu besar dari kekasih jiwa kita Tuhan Yesus Kristus, beserta persekutuan Roh Kudus, baik dikala suka dan duka. Percayalah saudara, maka roh ini akan menyertai kita dimanapun kita berada, dan Tuhan memberkati kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.